Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, anak-anak, setelah kemarin anak-anak menyaksikan video tentang sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Hari ini kita akan menyaksikan atau menyimak tentang kisah sahabat Rasulullah Utsman bin Affan. Selamat menyaksikan. Sosok Utsman bin Affan. Sosok Utsman bin Affan adalah beliau orang yang suka bersedekah. Dan siapakah beliau di hadapan Rasulullah? Selain sahabat, Utsman bin Affan itu adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Meskipun begitu, dia tidak sombong dan suka hidup sederhana. Utsman bin Affan suka sekali bersedekah dan membantu orang lain. Dia pernah membeli sebuah sumur agar airnya bisa diambil secara gratis oleh kaum muslimin. Nah, simak kisahnya yuk. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Utsman bin Affan dikenal sebagai laki-laki yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang kaya. Meski demikian, ia tidak sombong. Kelembutan hatinya tercermin pada sikapnya. Ia adalah orang yang dermawan, suka menolong sesama, dan sangat pemalu. Suatu ketika, Utsman berkunjung ke rumah Nabi. Ketika Umar berkunjung, betis Nabi dibiarkan terbuka. Begitu Utsman datang, Nabi menutup betisnya dengan kain celananya. Setelah menyelesaikan keperluannya, Utsman pulang. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa saat Umar datang betismu terbuka, tapi saat Utsman datang betismu kamu tutupi?" "Karena Utsman sangat pemalu," jawab Nabi. Utsman bin Affan adalah hartawan, jumlah kekayaannya sangat melimpah. Meski demikian, ia tidak pelit. Meskipun kaya, ia tidak menampak-nampakkan kekayaannya. Ia suka tampil sederhana. Orang-orang Mekah sangat menghormatinya. Utsman sangat dermawan. Dia terbiasa memberi sedekah kepada para fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kebiasaan baik itu tidak pernah berubah. Dia selalu membagikan harta-hartanya. Ya, Utsman menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka sebutannya adalah Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Nah, sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajarannya. Hal itu membuat mereka disiksa tuannya. Apakah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan keadaan ini? Utsman merasa iba. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ia memerdekakan banyak budak agar mereka terbebas dari kejahatan majikan mereka. Nah, kebiasaan memerdekakan budak ini ia terus jalankan. Setiap hari Jumat, Utsman memerdekakan seorang budak. Ia juga bersedekah. Ia tak pernah merasa takut kehilangan banyak uang untuk melakukannya. Nah, hal itu membuat Nabi memuji namanya. Utsman disebut-sebut sebagai salah satu penghuni surga yang hidup di dunia. Kemudian suatu ketika, Madinah sedang mengalami kekeringan, air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah harus antri untuk memperoleh air bersih. Lagi-lagi, apa sih peran Utsman bin Affan dengan kondisi ini? Nah, kaum muhajirin terbiasa minum air Zam-Zam. Di Madinah, air sumur yang rasanya seperti air Zam-Zam adalah air sumur Raumah. Tapi sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika kekeringan, si Yahudi memperjualbelikan air. Ia menarik bayaran yang sangat tinggi kepada para muslimin. Hal itu membuat mereka resah. Utsman berniat membeli sumur itu untuk menolong mereka. Si pemilik sumur awalnya enggan, tetapi setelah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari Utsman, akhirnya ia menyerahkan sumurnya.
Utsman menyerahkan sumur itu kepada kaum muslimin agar dapat diambil airnya secara gratis. Sejak saat itu, kaum muhajirin dan masyarakat Madinah bersuka cita mereka dapat mengambil air sumur dengan gratis. Hingga hari ini, sampai peninggalan Utsman itu masih ada. Masya Allah, bahkan sampai hari ini sumur itu masih ada dan bisa diambil secara gratis. Ya, pada masa Khalifah Umar pernah terjadi paceklik. Banyak petani gagal panen gandum dan kurma, sehingga persediaan makanan menipis. Warga Madinah terancam kelaparan. Suatu hari, puluhan unta pembawa karung berisi bahan makanan datang ke Madinah. Rupanya itu adalah milik Utsman bin Affan. Bahan makanan itu kemudian dimasukkan ke gudang. Melihat hal itu, para pedagang Yahudi berdatangan. Mereka ingin memborong bahan makanan milik Utsman. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi. Utsman minta mereka membayar 10 kali lipatnya. Mereka tak sanggup. Utsman berkata, Allah lah yang sanggup membeli ini dengan harga 10 kali lipat. Maka makanan itu aku sedekahkan di jalan Allah. Aku berikan seluruhnya kepada fakir miskin. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata seluruh makanan itu disedekahkan untuk kaum fakir miskin. Padahal orang-orang Yahudi tadi ingin sekali membelinya dengan bayaran yang mahal. Tapi Utsman menantang mereka dan mereka tidak menyanggupinya. Dan Utsman akhirnya menyerahkan semua makanan itu kepada kaum fakir miskin karena dia yakin Allah mampu melipat gandakan semua rezeki darinya. Kemudian ketika Utsman bin Affan menjabat khalifah, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke berbagai negara. Akibatnya terdapat perbedaan bahasa dan dialek. Hal itu menimbulkan perbedaan dalam membaca Al-Quran. Nah, perbedaan itu sering menimbulkan perselisihan di antara mereka, bahkan nyaris menimbulkan peperangan di antara sesama umat Islam. Nah, para sahabat melapor kepada Khalifah Utsman. Khalifah menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukaan mushaf Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, setelah selesai disalin, mushaf acuannya dikembalikan kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab, sekaligus istri Rasulullah. Sedangkan mushaf-mushaf salinannya dikirim ke berbagai negeri. Umat Islam akhirnya kembali bersatu dan terhindar dari perang saudara. Nah, jadi pada masa Utsman bin Affan inilah Al-Quran mulai disalin, dibukukan menjadi mushaf, yang kemudian sampai hari ini Al-Quran itu bisa kita baca. Alhamdulillah. Nah, mushaf itu kemudian menjadi acuan umat Islam dari masa ke masa hingga saat ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman, beberapa gubernur kurang cakap dan sering mengecewakan rakyat. Hal itu dimanfaatkan musuh-musuh Islam untuk menghasut rakyat agar melakukan protes ke Madinah. Melihat keselamatan Khalifah Utsman terancam, para sahabat meminta putra-putra mereka untuk berjaga di rumah Khalifah. Namun Khalifah meminta mereka pulang. Khalifah sendiri yang akan menenangkan masyarakat. Awalnya, para demonstran hendak kembali ke rumah mereka setelah bertemu Khalifah. Namun keputusan berubah di tengah jalan. Khalifah Utsman difitnah. Sekelompok orang itu kembali ke Madinah dan mengepung rumah Khalifah. Akhirnya orang-orang itu nekat masuk rumah Khalifah. Mereka berbuat jahat kepada Utsman hingga beliau meninggal dunia. Alhamdulillah, Khalifah Utsman meninggal dunia pada usia 79 tahun. Ya Allah, sedih sekali anak-anak. Ternyata akhir hidup Utsman bin Affan itu karena difitnah dan dia dijahati oleh orang-orang yang terhasut saat itu. Anak-anak, yuk kita teladani sifat Utsman bin Affan. Beliau adalah orang sangat dermawan, pemalu, lembut hatinya, dan penuh tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sangat menyayanginya. Baiklah, semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari kisah Utsman bin Affan ini. Nah, demikian tadi anak-anak kisah tentang sahabat Rasulullah Utsman bin Affan yang terkenal dengan dermawannya, yaitu suka bersedekah. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.